Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teresa Stephanie Valentin dengan NIM 2286240055. Pada hari ini saya akan menjelaskan makalah yang saya beserta kelompok saya buat, yaitu kelompok 2, serta mengajukan video ini sebagai syarat dari UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Internasional. Baik, saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan hingga bab terakhir bab 5. Baik, dari bab pendahuluan di mana berisi mengenai konflik Israel Palestina itu berawal dari mana? Berawal dari deklarasi Balfour tahun 1917 dan memuncak sejak berdirinya Israel di 1948. Nah, konflik ini berdampak luas pada politik, kemanusiaan, dan ekonomi global. Terutama penduduk Israel ini juga memicu pelanggaran HAM terutama pada anak-anak Palestina. Nah, upaya PBB itu sering gagal karena penggunaan hak veto yang besar gitu loh, khususnya oleh Amerika Serikat itu sendiri. Kenapa? Jadinya karena dengan penggunaan hak veto itu yang besar, jadinya kayak keadilan internasional itu sudah terwujud, jadi nggak memihak sama si Palestina ini gitu, jadi memihaknya ke Israel doang. Nah, masuk ke kajian teorinya. Di sini kajian teorinya konflik Israel Palestina itu kami analisis melalui berbagai teori seperti teori konflik, realisme kedaulatan, dan pengakuan negara, hukum humaniter, HAM, serta perlindungan anak. Nah, teori-teori ini menjelaskan tentang ketimpangan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum internasional, serta kegagalan perlindungan warga sipil. Nah, anak-anak Palestina ini juga jadi korban utama akibat kekerasan pendudukan dan juga konflik yang berkepanjangan. Jadi dalam konflik ini tuh kok anak-anak Palestina yang menjadi korban yang paling utama dan paling terdampak gitu loh. Nah, masuk ke bab 3 di mana ada metodologi penulisan. Iya, atau metodologi penelitian. Baik, di sini bab 3 itu ada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan kedekatan kualitatif deskriptif, dan data ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum internasional, dan laporan lembaga internasional. Nah, analisis ini tuh dilakuin dengan menafsirkan data-data secara sistematis gitu supaya kita bisa paham akan konflik sama dampak-dampaknya. Nah, masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan, di mana dalam makalah ini hasil kajian kami itu menunjukkan kalau misalnya Palestina itu memiliki dasar hukum internasional sebagai negara gitu loh. Jadi walaupun kedaulatannya terhambat sama penduduk Israel dan politik global karena terjadinya pelanggaran HAM berat ini juga, terutama pada anak-anak anak-anak Palestina, sorry. Nah, konflik ini juga berdampak banget sama stabilitas politik sama ekonomi dunia gitu. PBB tuh jadinya dinilai kayak belum efektif karena hak veto sama kepentingan negara itu lebih besar gitu loh dibandingkan keadilan si Palestina ini. Nah, masuk ke bab kesimpulan dan saran, di mana konflik Israel Palestina ini merupakan konflik yang emang multidimensi gitu loh. Jadi yang emang belum terselesaikan hingga saat ini. Akibatnya apa? Akibatnya ada ketimpangan kekuasaan global, pelindungan HAM khususnya anak-anak, terus belum berjalan efektif, terus kayak perlu reformasi mekanisme dari PBB itu sendiri untuk pembatasan dari hak veto itu sendiri supaya Amerika Serikat nggak seenaknya gitu loh, sama tekanan internasional yang emang harus lebih kuat gitu loh untuk bisa mewujudin keadilan perdamaian yang berkelanjutan. Jadi keadilan tuh nggak mihak ke Israel doang gitu loh, ke Palestina juga bisa berpihak gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan yang telah saya bersama kelompok saya, itu kelompok 2 buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.